Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pelajaran yaitu pengelolaan bisnis retail untuk kelas 11 bisnis daring dan pemasaran, yaitu KD 07 Advertising dalam bisnis retail. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan yaitu peserta didik mampu memahami pengertian advertising dengan benar, kemudian menguraikan tujuan advertising dengan benar, menganalisis karakteristik sifat advertising dengan benar, menganalisis media advertising dengan tepat, menganalisis tipe-tipe advertising, dan melakukan advertising dengan tepat. Adapun pengertian dari advertising itu sendiri, yaitu menurut para ahli, ya, Kotler, kemudian menurut Weil, kemudian menurut Renal. Yang pertama menurut Kotler, yaitu periklanan adalah segala macam bentuk penyajian dan promosi ide, barang, atau jasa non-personal yang dibayar oleh sponsor tertentu. Kemudian menurut Weil adalah periklanan merupakan komunikasi non-personal yang dibayar oleh pihak sponsor menggunakan media massa untuk membujuk dan mempengaruhi audiens. Yang terakhir yaitu menurut Renal, bahwa periklanan itu didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan untuk masyarakat melalui suatu media. Jadi untuk kesimpulannya, periklanan itu adalah suatu bentuk atau sarana komunikasi massa yang bertujuan untuk membujuk audiens atau pembaca agar membeli produk yang ditawarkan. Kemudian ada tujuan umum advertising, yaitu yang pertama menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi yaitu berupa memberitahu pasar tentang politik, menganjurkan cara penggunaan baru untuk produk tertentu, serta menjelaskan cara kerja suatu produk dan membangun citra perusahaan. Kemudian yang kedua ada membujuk, yaitu berupa memilih merek tertentu, menganjurkan pembeli merek tertentu, mengubah persepsi konsumen tentang ciri-ciri merek tertentu, dan membujuk pelanggan untuk membeli. Kemudian ada lagi tujuan umum advertising itu mengingatkan, yaitu berupa mengingatkan konsumen bahwa produk itu mungkin akan sangat dibutuhkan dalam waktu dekat, mengingatkan konsumen di mana membeli produk itu, dan menjaga agar pelanggan selalu ingat akan produk atau merek itu. Kemudian ada lagi tujuannya penetapan, yaitu penetapan atau istilahnya reinforcement, yaitu berusaha meyakinkan pembeli bahwa ia mengambil pilihan yang tepat. Kemudian ada memberikan nilai tambah atau adding value, yaitu periklanan memberikan nilai tambah pada merek dengan mempengaruhi persepsi konsumen. Dan terakhir yaitu tujuan umum advertising adalah mendampingi atau assisting, yaitu peran utama periklanan adalah sebagai pendamping yang memfasilitasi upaya-upaya lain dari perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran. Kemudian ada lagi tujuan khusus advertising, di antaranya satu, menunjang penjualan perorangan, kemudian memperbaiki hubungan dengan dealer, kemudian menjangkau pihak yang berkepentingan dengan penjualan, memasuki pasaran geografis baru atau menarik golongan pelanggan baru, memperkenalkan produk baru, memperluas penjualan perusahaan, serta membangun nama baik atau goodwill dengan memperbaiki reputasi perusahaan. Kemudian ada lagi manfaat advertising, yaitu sebagai pembuka pintu bagi pembeli. Kemudian mempererat hubungan antar penjual dan calon pembeli, serta meningkatkan hubungan dengan pelanggan.
Kemudian ada lagi materi sifat advertising yang keempat yaitu presentasi publik. Presentasi publik merupakan cara komunikasi yang bersifat umum. Setiap orang atau publik menerima pesan yang sama. Pembeli tahu bahwa motif mereka untuk membeli produk tersebut akan dipahami secara umum. Yang kedua, memperkuat ekspresi. Memperkuat ekspresi ini yaitu memberi kesempatan mendramatisir perusahaan dan produknya melalui penggunaan seni cetak, suara, dan warna. Ketiga yaitu daya serap tinggi. Dengan adanya serap yang tinggi memungkinkan penjual mengulang suatu pesan berkali-kali. Iklan juga memungkinkan pembeli menerima dan membandingkan pesan dari berbagai pesaing. Yang terakhir adalah tidak bersifat pribadi. Tidak bersifat pribadi yaitu sebagai alat membujuk yang bersifat umum. Oleh karena itu, audien tidak merasa perlu untuk menaruh perhatian. Komunikasi berlangsung satu arah dan bersifat tidak memaksa. Yang kelima adalah syarat advertising. Di antaranya, satu, pilihan kata yang digunakan harus tepat, menarik, sopan, dan logis. Ungkapan dan majas yang digunakan harus memikat dan sugestif. Disusun secara singkat dan menonjolkan bagian-bagian yang dipentingkan. Harus dibuat secara objektif dan jujur. Harus dibuat dengan singkat dan jelas. Tidak menyinggung golongan tertentu atau produsen lain. Kemudian menarik perhatian banyak orang. Tipe atau bentuk advertising yaitu satu, price advertising. Price advertising yaitu yang menonjolkan harga yang menarik. Yang kedua, brand advertising, yaitu dengan memberikan impresi atas nama brand kepada pembaca atau pendengarnya. Kemudian quality advertising, yaitu yang mencoba menciptakan impresi bahwa produk yang direklamekan memiliki mutu tinggi. Kemudian produk advertising, yang berusaha mempengaruhi konsumen dengan faedah-faedah dari pemakaian suatu produk. Kemudian institutional advertising, yaitu advertising yang menonjolkan nama dari perusahaan dengan harapan agar konsumen mempunyai kesan mendalam tentang nama perusahaan tersebut sehingga ia merupakan jaminan mutu. Terakhir, prestige advertising. Prestige advertising yang berusaha memberikan fashion pada suatu produk atau mendorong masyarakat mengasosiasikan produk tersebut dengan kekayaan atau kedudukan. 7. Media advertising. Yang pertama ada media cetak. Yang termasuk ke dalam media cetak seperti ada surat kabar, kemudian brosur, kemudian majalah. Merupakan sama dengan visual. Yang kedua elektronik, yaitu berupa bisa radio, televisi, iklan, kemudian internet. Kemudian ada iklan luar ruangan, seperti ada billboards, kemudian ada iklan transit, outdoor standar, kemudian display. 7. Memilih media advertising, yaitu A. Tujuan iklan, kemudian B. Sirkulasi media, 3. Keperluan biaya, keempat, waktu dan lokasi saat keputusan pembelian dibuat, kelima, biaya administrasi, keenam, kerjasama dan bantuan promosi yang ditawarkan media.
Sekian dari penjelasan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.